Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Andi Imacoli Samaunga AM dengan NIM 45223047. Di sini saya akan memaparkan materi tentang komunikasi interpersonal. Sebelum itu, adapun kutipan motivasi hari ini, komunikasi adalah kunci keberhasilan pribadi dan karir dari Paul J. Meyer. Adapun pokok pembahasan yang akan saya bahas yaitu definisi komunikasi interpersonal, syarat-syarat komunikasi interpersonal, bentuk komunikasi interpersonal, faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi interpersonal, dan etika komunikasi, serta unsur-unsur komunikasi interpersonal. Apa itu komunikasi interpersonal? Nah, komunikasi interpersonal adalah proses pertukaran informasi, ide, perasaan, atau makna dua atau lebih orang yang melibatkan saling pengertian dan respon terhadap satu sama lain. Yang kedua, syarat komunikasi interpersonal. Yang pertama, adanya dua orang atau lebih. Dan yang kedua, saling ketergantungan komunikasi dan fokus interaction. Dan yang ketiga, adanya pertukaran pesan. Dan yang keempat, berbentuk verbal dan non-verbal. Yang kelima, tujuan komunikasi yang jelas. Dan yang keenam, feedback dan respon. Dan yang ketujuh, relatif dan berstruktur. Adapun bentuk komunikasi interpersonal. Yang pertama, wawancara. Komunikasi interpersonal yang baik dalam wawancara melibatkan pertanyaan yang jelas. Dan yang kedua, rapat. Dalam rapat, melibatkan kemampuan untuk berkolaborasi, menyampaikan pandangan, dan mencapai konsensus. Dan yang ketiga, diskusi. Dalam diskusi, melibatkan saling berbagi ide, argumentasi, dan membangun pemahaman yang bersama. Dan yang keempat, belajar kelompok. Belajar kelompok melibatkan pembagian tugas, saling membantu, dan menyampaikan pemahaman tentang materi pelajaran. Dan yang kelima, kegiatan jual-beli. Membangun hubungan antara penjual dan pembeli. Adapun pokok pembahasan yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi. Yang pertama, psikologis. Kehadiran emosi seperti kegembiraan, kecemasan, atau marah dapat mempengaruhi cara seseorang berkomunikasi dan merespon komunikasi orang lain. Dan yang kedua, sosial. Hubungan antara individu mempengaruhi cara mereka berkomunikasi. Misalnya, komunikasi antara teman dekat akan berbeda dengan komunikasi antara kolega kerja. Dan yang ketiga, kontekstual, yang meliputi siapa saja yang terlibat dalam komunikasi, apa tujuan dari komunikasi tersebut, dan bagaimana norma-norma sosial dapat mempengaruhi komunikasi. Dan yang keempat, budaya. Aturan atau norma dalam budaya yang mengatur cara berkomunikasi, seperti etika berbicara, pengguna bahasa tubuh, atau cara menghormati orang yang lebih tua. Adapun pokok bahasa yang kelima, etika komunikasi. Yang pertama, kejujuran dan keterbukaan. Menyampaikan informasi dengan jujur dan terbuka tanpa menyembunyikan atau memanipulasi fakta. Dan yang kedua, penghargaan terhadap orang lain. Menghormati hak, nilai, dan pendapat orang lain, bahkan jika tidak sependapat. Dan yang ketiga, empati. Mampu memahami dan merespon perasaan, pandangan, dan kebutuhan orang lain secara empatik. Dan yang keempat, penggunaan bahasa yang tepat. Menggunakan kata-kata dan bahasa tubuh yang sopan, dan menghindari kata-kata kasar atau menghina. Dan yang kelima, mendengarkan aktif. Memberikan perhatian penuh kepada lawan bicara, memahami pesannya, dan menunjukkan minat serta penghargaan melalui respon yang sesuai. Dan yang keenam, pengelolaan konflik dengan baik. Mengelola konflik dengan cara yang adil, terbuka, dan tidak merendahkan martabat orang lain. Dan yang ketujuh, menjaga kerahasiaan. Menghormati privasi dan kerahasiaan informasi pribadi yang disampaikan oleh orang lain. Pokok pembahasan yang keenam, unsur-unsur komunikasi interpersonal. Yang pertama, sensasi. Misalnya, pendengaran memungkinkan kita untuk mendengarkan ucapan orang lain, sedangkan penglihatan memungkinkan kita untuk menafsirkan ekspresi wajah. Dan yang kedua, memori, ketiga persepsi, dan keempat berpikir. Nah, itu tadi teman-teman, materi tentang komunikasi interpersonal. Baik, itu saja yang saya bisa sampaikan tentang materi komunikasi interpersonal. Bila ada kekurangan dan kelebihan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.